Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, Haji 2025 telah berlalu. Bukan dengan kenangan manis, tapi dengan catatan panjang masalah di lapangan. Haji 2025 memberi kita satu pelajaran mahal. Masalah bukan pada jamaah, tapi pada sistem. Satu kloter bisa dipecah, satu keluarga bisa beda hotel, satu daerah bisa beda bus. Dan semua itu terjadi karena sistem haji 2025 berbasis syarikat. Sekarang, haji 2026 datang dengan skema baru. Bukan lagi berbasis syarikat, tapi berbasis embarkasi. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar koreksi total atau hanya ganti bungkus? Mari kita bedah pelan-pelan. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel El-Laila Official. Karena di channel ini akan selalu membedah soal kebijakan dan tata kelola haji Indonesia. Sahabat semua, apa itu skema berbasis embarkasi? Embarkasi adalah pintu awal perjalanan jamaah haji Indonesia. Semua data jamaah, kloter, petugas, kesehatan, dan dokumen berawal dari embarkasi. Di Haji 2026, satu embarkasi, satu syarikah. Tidak boleh dipecah, tidak boleh dicampur. Artinya jamaah satu embarkasi, satu kloter, satu sistem layanan, satu penanggung jawab. Dan ini adalah perubahan besar. Kalau kita flashback di Haji 2025, masalah bukan cuma soal bus terlambat atau hotel terpisah. Masalah utamanya, kendali sistem berada di tangan syarikah. Kloter bisa dipecah. Satu daerah dilayani beberapa operator. Petugas lapangan tidak punya kuasa penuh. Negara lebih sering memadamkan api, bukan mengendalikan sistem. Akibatnya, jamaah bingung. Petugas kewalahan. Negara sering reaktif. Tanggung jawab kabur. Syarikah menjadi pusat kendali, sementara negara kehilangan kontrol struktural. Sahabat semua, apa yang diubah di Haji 2026? Haji 2026 membalik logika itu. Negara berkata, bukan syarikah yang memecah kloter, tapi embarkasi yang menentukan layanan. Dengan sistem ini, kloter menjadi utuh, petugas satu komando, koordinasi lebih jelas, dan evaluasi lebih mudah. Kalau ada masalah, langsung bisa ditelusuri, tidak saling lempar tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan skema embarkasi di Haji 2026? Dalam diklat PPIH Arab Saudi, Kasubdit Pengembangan Umroh Kemenhaj RI memaparkan haji reguler 2026 hanya dilayani dua syarikah Saudi, yaitu Al Bait Gas dan Rakin Masyarik. Dan skema baru ini berbasis embarkasi. Artinya, satu embarkasi berarti satu syarikah. Tidak boleh campur. Nah, berikut ini adalah pembagian tugas kedua syarikah berdasarkan asal embarkasi untuk syarikah Al Bait Gas, yaitu Batam, Padang, Jakarta, Pondok Gede, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Lombok. Sedangkan untuk Rakin Masyarik yaitu Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Banten, dan Bekasi, Kertajati, Solo, dan Makassar. Jadi, sahabat semuanya, embarkasi haji 2026 tidak lagi bercampur syarikah. Sebagai contoh, Jakarta Pondok Gede satu syarikah, Jakarta, Banten, dan Bekasi syarikah lain. Ini memang membelah Jakarta, tapi tidak membelah kloter. Ini penting untuk ketertiban layanan. Sahabat semua, skema ini membawa beberapa keunggulan. Pertama, jamaah tidak tercerai-berai. Kedua, hotel lebih konsisten. Ketiga, transportasi lebih tertata. Keempat, armuzna lebih terkendali. Yang terakhir, negara lebih mudah mengawasi. Secara desain sistem, ini jauh lebih manusiawi. Tapi risiko tetap ada. Skema ini belum sempurna, karena jika satu syarikah gagal, satu embarkasi terdampak penuh. Kontrak layanan belum transparan. Standar sanksi belum dibuka ke publik, artinya sistem sudah dibenahi, tapi pengawasan belum tentu kuat. Sahabat semua, ini poin paling penting. Ini bukan soal nama syarikah, bukan soal logo,
bukan soal Saudi atau Indonesia. Ini soal siapa yang memegang kendali sistem haji. Haji 2026 menunjukkan negara mulai mengambil kembali kendali struktur. Jadi, sahabat semuanya, kesimpulannya adalah skema berbasis embarkasi. Lebih logis, lebih rapi, lebih bisa diawasi. Ini bukan jaminan haji 2026 tanpa masalah. Tapi ini langkah koreksi yang benar. Sekarang yang kita butuhkan transparansi kontrak, pengawasan ketat, evaluasi jujur. Tanpa itu, kesalahan lama bisa terulang dengan sistem baru. Kalau sahabat semua calon jamaah haji 2026 atau keluarga jamaah, informasi ini sangat perlu untuk diketahui. Like, share, dan subscribe. Karena di El-Laila Official, kita tidak sekadar mengabarkan, tapi mengawal sistem haji agar lebih manusiawi. Terima kasih, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.